Selamat pagi dan selamat hari Minggu, Ibu Bapak dan saudara sekalian. Minggu ini adalah minggu kedua kita memasuki bulan misi. Kita bicara lagi kembali tentang misi yang Tuhan embankan dalam hidup kita. Dan ayat firman Tuhan saya ambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Di detik-detik sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid kembali menanyakan satu hal yang bagi mereka adalah satu hal yang penting. Mereka bertanya, maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Satu pertanyaan yang kalau kita renungkan secara mendalam, sebenarnya pertanyaan ini adalah satu pertanyaan yang menyedihkan, bahkan menjengkelkan. Kenapa bisa kita katakan ini adalah suatu hal pertanyaan yang sangat menyedihkan dan menjengkelkan? Yang pertama adalah bahwa berulang kali kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Selama 3,5 tahun Tuhan mengajarkan tentang kerajaan Allah kepada mereka. Dan dia tidak pernah menyebut tentang kerajaan Israel. Dan sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, 40 hari kembali lagi di dalam ayat ketiga pasal yang pertama di dalam Kisah Para Rasul, firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan berulang-ulang kali mengajarkan tentang kerajaan surga kepada mereka, yang untuk mengingatkan mereka bahwa kerajaan surga ini adalah satu hal yang sangat penting bagi hidup mereka, yang mereka harus ingat dan mengerti. Tetapi kita melihat sebelum Tuhan Yesus naik kerajaan ke surga, mereka bertanya lagi soal kerajaan Israel, yang menandakan mereka belum mengerti tentang kerajaan surga dan apa yang harus mereka lakukan untuk kerajaan surga itu sendiri. Sekiranya kita bayangkan Tuhan Yesus naik ke surga dan dia tidak mengutus Roh Kudus, bukankah ini sangat menyedihkan dan juga sangat menjengkelkan? Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat nasionalis. Tetapi kalau kita renungkan akan pertanyaan murid-murid, kita dapatkan mereka memang nasionalis. Tetapi berapa kali mereka bertanya soal ini, kita melihat ada kepentingan mereka yang mereka pertanyakan di sini. Sebelum Tuhan Yesus naik ke salib, mereka meributkan soal siapa yang duduk di sebelah kanan, siapa yang duduk di sebelah kiri. Artinya, seandainya kerajaan Israel ini berdiri, di mana Tuhan Yesus sebagai raja, mereka merasa mereka layak untuk duduk di sebelah kanan atau sebelah kiri. Artinya, mereka mendapatkan posisi yang paling tinggi di antara mereka semua. Karena mereka menganggap, kami sudah meninggalkan segala sesuatu, kami sudah meninggalkan keluarga kami sudah meninggalkan harta benda kami dan mengikut Engkau, maka layaklah kami untuk mendapatkan posisi ini. Dan mereka rebutan soal ini. Bahkan Yakobus dan Yohanes begitu beraninya menyuruh ibu mereka untuk meminta kepada Tuhan supaya mereka boleh diposisikan di sebelah kanan Tuhan dan di sebelah kiri Tuhan. Yang mengartikan bagi kita bahwa mereka tidak mengerti akan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Dan kita juga dapatkan bahwa apa yang mereka meminta menunjukkan pada saat sebelum Tuhan Yesus naik, mereka pun masih sangat duniawi, sangat materialistik, bahkan sangat egois di dalam mereka menjalankan hidup mereka.
Mereka belum pikirkan bagaimana mereka menjadi saksi Tuhan. Mereka belum pikirkan bagaimana mereka harus lakukan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kerajaan surga itu sendiri. Maka kita melihat bagaimana Tuhan menjawab mereka. Dia mengatakan kepada mereka, engkau tidak perlu tahu soal waktu dan saatnya yang akan ditentukan oleh Allah Bapa seturut dengan kuasanya. Karena memang tidak ada hubungan dan tidak ada kena-mengena dengan mereka. Karena kita tahu bahwa kerajaan Israel yang akan nanti menjadi suatu negara yang juga bukan lagi dalam bentuk kerajaan Israel, tapi berbentuk pemerintahan yang berbentuk republik parlementer. Itu terjadi pada tahun 1948, tepatnya pada tanggal 14 Mei 1948. Jadi waktunya sudah begitu panjang berlalu, baru terjadi di mana kerajaan Israel sudah bisa menjadi sebuah negara, berdiri menjadi satu bangsa. Tak kala mereka menjadi satu bangsa, sudah tidak ada hubungan dengan mereka, tidak ada kena-mengena dengan orang yang bertanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan mengajak mereka untuk tidak perlu lagi memikirkan itu. Kalian bicara tentang kuasa, walaupun mereka tidak menyebutkan, tapi kita melihat ada indikasi ke sana dan Tuhan tahu. Kalian bicara tentang kuasa, bagaimana kalian akan berkuasa menjadi orang punya posisi yang tinggi di dalam kerajaan Israel. Mungkin kalian akan bisa banggakan bagi orang lain, di mana kalian mungkin bisa dengan kekuasaan yang tinggi itu menjadi kaya, menjadi orang yang sangat terkenal dan sebagainya. Tetapi saat ini aku ingin mengajak kalian untuk berfokus kepada satu hal yang penting dalam hidupmu sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang sudah ditebus di dalam Kristus. Tuhan kembali bicara tentang kuasa, di mana Dia mengatakan, kamu akan menerima kuasa jikalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Tuhan bicara tentang kuasa yang akan diberikan kepada mereka jikalau Roh Kudus turun atas mereka. Siapakah Roh Kudus ini? Di dalam Alkitab kita banyak bisa mencari tentang siapakah Roh Kudus. Tetapi saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan. Satu bagian firman Tuhan saja yang tertulis dari Roma pasal 8 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuh yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Roh Kudus siapa? Firman Tuhan di sini mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah yang membangkitkan Tuhan Yesus dari kematian. Artinya Roh Kudus ini adalah Roh yang telah mengalahkan maut. Artinya Dia adalah Allah yang maha kuasa. Karena hanya Allah yang dapat mengalahkan maut. Dialah Allah yang mengalahkan maut itu. Dan Dialah yang akan memberikan kuasa kepadamu. Allah Roh Kudus yang maha kuasa itu akan memberikan kuasa kepadamu. Ini adalah hal yang luar biasa. Dibandingkan dengan apa yang kau pikirkan hanya sebagai orang yang berkuasa di kerajaan Israel. Tapi sekarang Allah Roh Kudus yang adalah Allah akan memberikan engkau kuasa. Tapi tentu bukan seperti seorang ayah memberikan sesuatu kepada anaknya. Misalnya dia memberikan uang kepada anaknya. Berkata kalau ayahnya itu memberikan uang kepada anaknya, maka uang itu sudah menjadi milik anaknya. Dan anaknya dapat mempergunakan sesukanya. Dia dapat mempergunakan uang itu untuk mungkin membagikan pada orang lain. Dia juga dapat mempergunakan uang yang sudah diberikan ayah itu untuk mungkin berfoya-foya dan melakukan hal-hal yang lain yang dia sukai.
Tentu tidak seperti itu. Tetapi kita melihat firman Tuhan di sini katakan bahwa mereka, setiap orang itu, mereka akan diberikan kuasa jikalau Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksiku, Tuhan Yesus katakan. Dengan kata lain, Roh Kudus akan memberikan mereka kuasa, dan kuasa itu akan dinyatakan tak kala mereka menjadi saksi Tuhan. Jadi bukan sembarangan, di mana Tuhan sudah memberikan kuasa, dan kemudian sebagai umat Tuhan kita boleh memakai sembarang sesuka hati kita. Itu tidak mungkin terjadi kalau itu adalah pekerjaan Roh Kudus yang berkarya di dalam diri. Adalah jikalau dia bersaksi bagi Tuhan, maka Roh Allah memberikan kuasa itu, akan menyatakan kuasanya melalui umat Tuhan yang bersaksi baginya. Di mana kesaksian umat Tuhan itu, kesaksian kita sebagai anak-anak Tuhan itu akan diteguhkan melalui kuasa Roh Kudus. Kesaksian kita akan dilengkapi oleh Roh Kudus. Kesaksian kita akan disempurnakan oleh Roh Kudus, sehingga kita akan melihat hal yang luar biasa tak kala kita sungguh mau dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi bagi Dia. Dan inilah yang terjadi tak kala Pentakosta yang pertama, di mana Roh Kudus turun atas kehidupan umat Tuhan, turun ke dalam dunia ini dan memenuhi kehidupan umat Tuhan pada saat itu. Ada beberapa fenomena yang terjadi pada saat Pentakosta yang pertama Roh Kudus turun. Yang pertama adalah bunyi yang sangat keras, seperti bunyi angin yang keras. Artinya dia bukan angin, tetapi menimbulkan bunyi yang keras seperti bunyi angin yang keras. Apa tujuan daripada angin yang keras ini? Adalah untuk memanggil orang banyak yang pada saat itu ada di Yerusalem, karena pada saat itu sedang perayaan Pentakosta. Kita tahu bangsa Israel adalah bangsa yang diaspora. Mereka mereka ada di berbagai negeri, dan tak kala ada perayaan seperti ini, mereka selalu pulang ke Yerusalem untuk beribadah kepada Tuhan di Bait Allah. Dan pada saat bunyi itu begitu keras, membawa mereka tertarik dan datang berkumpul di tempat di mana keberadaan murid-murid. Pada saat itu ada lebih kurang 120 orang murid-murid yang berkumpul di situ. Bunyi itu mengumpulkan orang banyak untuk bergabung dengan mereka. Dan pada saat itu firman Tuhan katakan ada lidah-lidah seperti api yang menghinggapi mereka, dan mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi ini bukan api, tapi seperti lidah api, bertebaran dan menghinggapi mereka sehingga mereka dipenuhi Roh Kudus. Dan fenomena ketiga adalah mereka mulai berkata-kata dengan berbagai bahasa yang dipergunakan oleh saudara-saudara yang saya katakan ada di berbagai negeri itu. Waktu mereka pulang ke Yerusalem, mereka jadi bingung, kenapa orang Galilea ini dapat memakai bahasa yang mereka pakai di daerah mereka. Mereka menjadi heran, bahkan mereka kemudian menjadi takjub dengan apa yang terjadi. Inilah pekerjaan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyatakan kuasanya melalui murid-murid yang telah dihinggapi, di mana Roh Kudus turun atas mereka, di mana Roh Kudus berkarya sedemikian rupa dalam hidup mereka. Dan pada saat seperti itu kita tahu ada daripada mereka yang menyindir murid-murid dan mengatakan bahwa mereka itu semua adalah orang yang mabuk anggur manis. Dan kemudian kita tahu murid-murid, khususnya rasul, mereka berdiri dan Petrus mewakili mereka bersaksi tentang Tuhan. Dimulai dari kitab Yoel. Dia mulai dari kitab Yoel pasal yang kedua, yang menubuatkan apa yang akan terjadi pada saat itu. Jadi kitab Nabi Yoel ini adalah menubuatkan apa yang terjadi pada saat itu. Dan melalui itu kemudian dia bersaksi tentang Tuhan kita Yesus, yang telah melakukan berbagai tanda, telah melakukan berbagai mujizat. Dan Petrus mengatakan bahwa kalian semua menjadi saksi karena kalian melihat hal itu. Dan kemudian dia mulai bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan kita yang menderita, mati,
bahkan kemudian bangkit. Dan dia mengatakan, kami menjadi saksi. Dia bersaksi tentang Tuhan. Satu kesaksian, satu khotbah yang sangat sederhana dan sangat singkat. Tapi kita melihat dampaknya luar biasa. 3.000 orang percaya kepada Tuhan. Bahkan mereka minta untuk mereka dibaptis. Di sini kita melihat bahwa apa yang terjadi ini bukan karena Petrus hebat. Karena kita tahu siapa Petrus. Dia hanya mantan nelayan. Bukan karena dia fasih lidah. Bukan karena dia terkenal. Tidak juga. Dia adalah orang biasa. Bahkan firman Tuhan pernah mengatakan mereka tidak terpelajar. Tapi kita melihat tak kalah dia bersaksi bagi Kristus. Dan Roh Kudus berkarya melalui dia. Menyatakan kuasanya. Kesaksiannya diteguhkan. Kesaksiannya dilengkapi. Kesaksiannya dilengkapi. Sehingga banyak orang menjadi percaya akan apa yang dia beritakan. Dan kita tahu juga bahwa kuasa Roh Kudus berkarya dalam kehidupan umat Tuhan. Bukan hanya kepada hamba-hamba Tuhan saja. Bukan kepada pendeta atau kepada penginjil saja. Tetapi kepada setiap orang yang melakukan tugas pelayanannya untuk bersaksi bagi Tuhan. Kita melihat setelah Stefanus mati martir. Di mana di Yerusalem terjadi penganiayaan besar terhadap umat Tuhan. Sehingga mereka terpencar ke berbagai tempat. Ada yang terpencar ke provinsi Yudea. Dan ada yang terpencar ke provinsi Samaria. Dan dimanapun mereka berada, mereka bersaksi tentang Tuhan. Mereka bersaksi tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Dan ada banyak jiwa yang dimenangkan. Dan dari sekian orang yang memberitakan tentang Tuhan, bersaksi tentang Tuhan, ada seorang yang bernama Filipus. Dia bukan pendeta, dia bukan rasul. Dia adalah orang jemaat biasa. Dia adalah seorang diaken. Dan bagaimana dia bersaksi tentang Tuhan. Dan kesaksiannya diteguhkan oleh Roh Kudus dengan berbagai tanda. Di mana orang timpang, orang lumpuh disembuhkan. Orang-orang yang dirasuki setan, orang-orang yang dirasuki roh-roh jahat dilepaskan. Bahkan kita melihat lebih jauh lagi bagaimana nanti firman Tuhan mengatakan melalui apa yang disaksikan oleh Filipus, berbagai tanda dan mujizat besar terjadi dan ada banyak orang percaya dan diselamatkan. Salah satunya adalah Simon, seorang penyihir yang tinggal di Samaria. Walaupun nanti Simon ini akan menjadi perdebatan tersendiri di dalam kehidupan yang akan terjadi, tapi kita melihat bahwa apa yang dia lakukan begitu luar biasa. Roh Kudus memakai dia untuk meneguhkan kesaksiannya, di mana Tuhan Yesus dimuliakan, menarik banyak jiwa untuk percaya dan memperoleh keselamatan. Mereka bisa menjalankan misi Tuhan secara luar biasa. Kalau kita melihat gereja mula-mula adalah satu gereja yang bisa menjalankan misi Tuhan dengan sangat ideal. Dan mereka bertumbuh dengan cepatnya oleh pekerjaan Roh Kudus yang terjadi dalam kehidupan mereka dalam gereja yang mula-mula ini. Sehingga seringkali gereja mula-mula ini diambil gereja-gereja lokal sebagai gereja contoh untuk bagaimana mereka bertumbuh, bagaimana mereka menjalankan misi Tuhan. Tetapi seringkali di dalam catatan sejarah, di dalam catatan yang kita dengar, tak kala mereka menjalankan sesuai dengan metode yang dijalankan oleh gereja mula-mula ini, ada banyak gereja mengalami tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada gereja mula-mula. Bahkan ada yang mengalami hal-hal yang justru membuat gereja semakin tidak bagus. Kenapa bisa begitu? Ada banyak hal yang bisa membuat hal seperti ini terjadi.
Tetapi ada dua metode seringkali dipakai oleh gereja lokal untuk menjadi satu panduan mereka jadikan metode di dalam gereja mereka. Kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul tentang bagaimana cara hidup jemaat yang mula-mula, mereka ambil cara hidup mereka. Misalnya bagaimana firman Tuhan di dalam pasal yang kedua ayat 41 sampai 47 yang bicara tentang kehidupan jemaat mula-mula, bagaimana mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul dan mereka bertekun di dalam doa, dan mereka melakukan itu tiap hari, dan tiap hari bertambah jiwa yang percaya kepada Tuhan. Ini metode yang pertama yang mereka ambil. Metode yang kedua yang mereka ambil adalah bagaimana cara hidup jemaat mula-mula ini. Di mana ada sebagian orang yang punya harta, mereka menjual harta mereka. Mereka menjual ladang mereka, mereka menjual rumah mereka, mereka menjual tanah mereka. Dan kemudian hasil jual daripada apa yang mereka jual itu, mereka letakkan di bawah kaki rasul-rasul. Dan kemudian uang yang dipersembahkan ini dibagikan kepada orang yang membutuhkan sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan dua metode ini kadang-kadang dipakai di dalam gereja Tuhan. Dan kalau mereka melakukannya seperti yang saya katakan, seringkali mereka mengalami kegagalan, bahkan mendatangkan kerusakan tersendiri. Firman Tuhan di situ mengatakan mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Itu penting. Bagaimana gereja menekankan untuk jemaat bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan melalui firman Tuhan. Mereka harus belajar firman Tuhan. Itu penting ditekankan. Dan penting juga ditekankan untuk jemaat Tuhan berdoa. Tapi ada satu hal yang perlu kita renungkan kembali, yaitu mereka tiap-tiap hari bertekun bersama-sama. Bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, bertekun di dalam doa. Apakah ini bisa diterapkan di dalam gereja-gereja lokal? Kadang-kadang tidak bisa diterapkan begitu saja. Beda dengan gereja mula-mula. Kita harus tahu bahwa gereja mula-mula adalah gereja yang semuanya orang Yahudi. Dan orang Yahudi kita ketahui, mereka sejak kecil sampai usia mereka 12 tahun, mereka itu diwajibkan untuk belajar di sinagog tentang Taurat Tuhan. Jadi mereka terbiasa untuk merenungkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Sejak kecil mereka sudah ditekankan untuk belajar sedemikian rupa. Setelah umur 12 tahun mereka sudah tamat, mereka sudah disebut bar mitzvah anak Taurat. Itu gak berhenti di situ saja. Jika orang tuanya punya uang, punya kelebihan, maka anak itu biasanya akan disekolahkan lagi seperti itu. Anaknya itu akan disekolahkan lagi kepada rabi. Bahkan kepada rabi-rabi yang terkenal. Misalnya Paulus disekolahkan untuk sekolah kepada rabi yang sangat terkenal pada masa itu, yaitu Gamaliel, cucu dari Hillel, yang mendirikan akan sistem tentang kefarisian. Seorang yang sangat terkenal. Jadi kalau orang tuanya punya lebih, bisa sampai begitu rupa. Anaknya disekolahkan. Sekolah kepada rabi-rabi. Kalau yang kurang mungkin kepada rabi yang lebih tidak terlalu terkenal. Tapi banyak uang bisa kepada yang lebih terkenal dan sebagainya. Tapi kalau orang tuanya tidak mempunyai kemampuan lebih, mereka biasanya punya satu sistem tersendiri. Di mana mereka bisa membentuk sel. Ya, sel ini kalau kita lihat di dalam catatan kita akan muncul ada satu istilah hafuta. Di mana mereka itu kelompok sel kecil, 2 atau 3 orang. Nah, muncullah istilah 2 atau 3 orang di mana mereka berkumpul, di sana Tuhan hadir. Di mana mereka belajar bersama-sama. Mereka punya dasar yang kuat. Sudah punya dasar yang kuat. Tinggal mereka gali lagi untuk mereka belajar bersama-sama. Untuk mereka saling mengisi seturut dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita tahu ini adalah peristiwa ini terjadi pada saat Pentakosta. Di mana umat Tuhan
dari berbagai tempat kumpul di daerah itu. Dan banyak adalah mereka-mereka yang kumpul dari berbagai tempat. Dengan kata lain, mereka pulang ke Israel. Sudah ada satu tekad. Mereka pulang ke Yerusalem, masuk ke dalam bait Allah. Mereka sudah punya tekad untuk bagaimana waktu mereka pergunakan untuk beribadah kepada Tuhan, untuk mereka boleh berbakti pada Tuhan. Jadi kita harus melihat ada berapa segi yang membuat mereka tak kalah berkumpul tiap hari itu bukan lagi menjadi suatu masalah bagi mereka. Bahkan ada satu sukacita. Maka kalau kita firman Tuhan kita baca, kita akan dapatkan mereka dikatakan dengan tulus dan bersukacita mereka berkumpul. Ada ketulusan, ada kesukaan di dalam mereka berkumpul. Karena mereka sudah terbiasa melakukan hal ini. Sehingga tiap hari pun tidak menjadi masalah bagi mereka. Karena mereka datang dari berbagai tempat, mereka memang siap mengkhususkan diri mereka untuk Tuhan, untuk belajar firman Tuhan, untuk lebih mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi beda kalau itu diterapkan di dalam gereja lokal. Apakah mereka terbiasa dengan hal ini? Mereka biasanya kebaktian dalam satu minggu itu mungkin sekali atau 2 kali. Tapi kemudian harus dilakukan 3 kali, 4 kali, 5 kali, bahkan setiap hari. Maka itu akan menjadi sesuatu yang membebani mereka. Karena tidak dididik, harus didik dengan sikap sabar. Tapi kita terus langsung menerapkannya. Itu akan membebani mereka. Itu akan menjadi sesuatu yang membosankan. Jadi tidak ada ketulusan. Kenapa tidak ada ketulusan? Membebani mereka, membosankan mereka. Sehingga tak kala mereka datang, tidak ada sukacita. Atau mereka bersukacita, ingin belajar firman Tuhan. Tiap hari tidak masalah, mereka datang. Tiap hari mereka datang. Tetapi keluarganya yang komplain. Mamaku, papaku, anakku tiap hari di gereja. Bagaimana urusannya dengan keluarga? Bagaimana dia mengurus rumahnya? Bagaimana dia mengurus keluarganya? Bagaimana dia sebagai anak peduli kepada orang tua tiap hari di gereja? Karena tidak terbiasa. Sehingga tak kala diterapkan, tidak menjadi berkat bagi mereka. Jadi ini perlu direnungkan. Gereja perlu memikirkan formula seperti apa yang kemudian menjadi sesuatu yang bisa mendatangkan ketulusan dan kesukaan di dalam mereka melakukan apa yang perlu mereka lakukan untuk mereka bertumbuh di dalam iman dan kerohanian mereka. Belajar firman Tuhan, berdoa. Gereja lokal yang harus memikirkan metodenya sendiri. Tidak bisa mengambil metode orang lain begitu saja. Kita bayangkan, jika mereka melakukan, tidak ada sukacita. Mereka lakukan dengan rasa bosan, dengan perasaan yang jengkel. Kita tahu, ini adalah persekutuan yang ada hubungannya dengan Tuhan. Kita bayangkan bagaimana Tuhan bisa memberkati satu gereja yang di dalam mereka melakukan segala sesuatu dengan sikap yang tidak ada ketulusan, dengan sikap yang tidak ada antusiasme di dalam kehidupannya, tidak ada sukacita untuk bersekutu bersama dengan Tuhan dan bersama dengan saudara-saudaranya, tidak menjadi satu kesaksian. Maka Roh Kudus tidak akan menyatakan kuasanya di dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Dan yang kedua adalah mengenai apa yang mereka lakukan, yaitu mereka menjual hartanya dan membagikan kepada orang-orang yang tidak mampu. Dan saya akan menyoroti dari segi negatif. Ada yang mengatakan, ini tidak boleh kita lakukan. Kenapa tidak boleh kita lakukan? Kita harus tahu katanya, bahwa gereja ini belum belajar firman Tuhan. Jadi mereka tidak tahu firman Tuhan. Padahal firman Tuhan mereka katakan, padahal firman Tuhan katakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi mereka tak perlu menjual hartanya dan membagi-bagikan begitu. Tidak mendidik, gitu kira-kira. Mereka mengatakan ini sistem komunis yang tidak boleh kita pakai.
Tapi kita harus tahu latar belakang mereka bagikan ini. Oh, orang Israel itu saya katakan tadi, mereka tiap ada perayaan mereka pulang kampung. Mereka pulang ke Yerusalem untuk beribadah di bait Allah. Dan kalau ada perayaan yang hampir berdekatan, mereka bisa menunggu sekian lama untuk bagaimana mereka bisa beribadah lagi dalam kesempatan perayaan yang selanjutnya. Bahkan kadang-kadang dalam satu perayaan mereka bisa menunggu sekian lama untuk mereka boleh beribadah di rumah Allah, di bait Allah yang ada di Yerusalem. Dan dalam kondisi seperti ini kita harus tahu orang begitu banyak. Ada juga yang modalnya, kalau istilah orang Jawa bilang bodoh nekat. Modalnya modal nekat saja, begitu. Sehingga waktu mereka datang, mereka tidak membekali mereka dengan banyak, dengan cukup uang. Sehingga waktu di sana mereka kekurangan. Yang bisa bekerja, mereka bisa bekerja. Tapi kalau yang nggak bisa bekerja, bagaimana? Maka seringkali muncul orang yang seperti ini. Supaya saudara-saudaranya bisa tetap beribadah kepada Tuhan dan tetap bisa makan, maka mereka menjual apa yang mereka dapat jual untuk mereka sama-sama menjalani hidup di tempat itu. Nah, tradisi itulah yang kemudian muncul di dalam jemaat mula-mula. Jadi apa yang kita bisa pelajari di sini? Mereka melakukan itu pun sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Mengasihi sesamanya, terutama saudara-saudaranya. Bukankah itu perintah firman Tuhan? Jadi apa yang kita perlu dapat dari pelajaran ini adalah bagaimana di dalam kehidupan kita harus ada kepedulian dan kasih kepada sesama, terutama kepada saudara-saudara kita seiman. Dan bagaimana kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, menjadi saksi. Dan kita melihat ayat firman Tuhan katakan bagaimana jemaat mula-mula ini bisa menjadi jemaat yang disukai oleh banyak orang. Ini yang kita perlu renungkan. Apa yang mereka perbuat itu menjadi apa yang bisa mendatangkan kesukaan bagi banyak orang. Artinya apa yang mereka jalani dalam kehidupan mereka menjadi saksi Tuhan. Bukan hanya dengan perkataan, tetapi melalui hidup mereka. Hidup mereka mendatangkan kesukaan bagi orang lain. Gereja Tuhan di dalam bermisi perlu ada sikap seperti itu. Bersaksi tentang Tuhan melalui mulut, lidah yang Tuhan berikan. Tetapi kesaksian kita juga penting. Bagaimana hidup kita bisa menjadi kesukaan bagi banyak orang. Mendatangkan hormat bagi kemuliaan Tuhan. Di mana gereja Tuhan ada saling perhatian, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mengurangi bentrok-bentrok yang tidak penting. Bagaimana kesaksian yang indah dan manis itu bisa membawa orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Kita bayangkan bagaimana kalau gereja menjalankan misinya, tetapi dalam kehidupan mereka tidak ada kesaksian yang baik. Di mana orang mengenal gereja ini adalah gereja yang sering kali terjadi keributan, terjadi perselisihan, dan hal-hal yang tidak diinginkan. Maka mereka tidak bisa menjalankan misi ini dengan baik. Kita melihat Roh Kudus terus berkarya di dalam kehidupan kita. Kitalah orang-orang yang Roh Kudus telah turun atas kita. Di mana kuasa itu sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Dan itu dapat dinyatakan kalau kita bisa menjadi saksinya. Saksinya melalui perkataan, melalui sikap hidup yang kita jalankan dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Engkau berbicara lebih dalam, lebih luas di dalam hati kami, dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Supaya misi yang Engkau embankan bagi kami dapat berjalankan dalam hidup kami. Bukan hanya sekedar melalui perkataan, tapi juga melalui sikap hidup kami ya Tuhan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.